Haji Muhammad Mukhlasin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim dan ulama, para kiai, wabil khusus akhinal karim, ibnil karim, Kiai Haji Abdul Rasid, Mudirul Ma'had, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Jannah yang saya hormati, sesepuh bini sepuh, para kiai, tokoh masyarakat dan agama, Pak Camat Kecamatan Samboja, dan tentu saudara saya Akhina Haji Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah hadir di tengah kita bersama. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Yuli dari Polsek, kemudian dari hadirin semua yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah dengan izin taufiknya Allah Ta'ala, malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk hormat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tempat ini menjadi barokah. Pesantren Raudhatul Jannah terus berkembang dan maju, dan kelak akan melahirkan generasi-generasi para penerus yang mengisi bangsa dan negara ini, dan tentu untuk menjadi kebanggaan utama khususnya kepada kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu kita berniat Maulid Nabi ini mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah. Bahasa kita sahabat itu adalah pertolongan. Dulu Kanjeng Nabi disuruh milih khuyirtu ayyakula nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah. Aku oleh Allah disuruh milih. Pertama, separuh umatku masuk surga. Yang kedua pilihannya, aku bisa mensyafaati umatku. Alhamdulillah Bapak Ibu, yang dipilih oleh Nabi yang kedua, napa wau? Bisa mensyafaati umatnya. Kok umpama Kanjeng Nabi milih yang pertama, napa wau? Separuh umatnya masuk surga. Kalau separuh umatnya masuk surga, berarti separuh yang lainnya kemana Pak Bu? Masuk neraka. Niki kira-kira saja. Andai kata Nabi itu milih separuh umatnya masuk surga, yang otomatis separuh yang lainnya masuk neraka. Ini kira-kira saja. Kita termasuk ikut rombongan yang masuk surga atau separuh masuk neraka? Surga. PD sampeyan niku ya. Andai kata Nabi milih yang separuh umatnya masuk surga, maka untuk masuk surga itu syaratnya akan lebih sulit dan tentu sangat selektif. Tak ulangi lagi. Andai kata Nabi milih separuh umatnya masuk surga, untuk masuk surga itu pasti persyaratannya itu sangat sulit dan sangat selektif. Allah pasti akan milih. Napa niki? Oh,
disuruh duduk kursi. Orang-orang pada rebutan kursi yang lebih kursi. Mohon maaf, Mas Samsul itu orang baik, Pak Bu. Kalau dipikir Balikpapan itu kan termasuk habilnya beliau. Bila pesan saya itu sampai alhamdulillah sekarang diri SMK itu jasanya Pak Samsul. Tepuk tangan untuk Pak Samsul. Coba kalau ini termasuk tapi nanti ini yang tak wajib masyarakat beliau. Kalau pindah itu kan. Oke. Saya Pak Camat minta izin. Saya tadi mohon maaf berani berdiri karena saya pakai sarung Pak Bu. Kalau Pak Camat kan berdiri nggak apa-apa karena pakai celana. Bapak Ibu alhamdulillah andai kata Rasulullah itu yang dipilih separuh umatnya masuk surga, untuk masuk surga pasti syaratnya susah. Dipilih umatnya Rasulullah yang ibadahnya sudah baik. Dipilih umatnya Rasulullah yang sholatnya sudah baik. Dipilih umatnya Nabi yang puasanya, sedekahnya, infaknya, baca-bacanya sudah baik. Wis jujuran aja kita. Saya mau tanya. Sholat sampai kira-kira sudah bego belum? Belum. Sudah. Gini contohnya. Misal siang hari sampai sholat zuhur turun hujan di belakang ada jemuran sampai Allah beda jemuran. Mesti kejemuran ya kan. Memang sholat kita itu belum ideal. Ya ideal bapaknya termasuk kita ustadz-ustadznya. Kalau ngomong susu itu masih jauh. Kadang kita ini jotak-jotak betul Pak Bu. Mestinya kan yang dibacakan tahiyatul mubarakatus sholawatul thayyibat lillah. Lu yang baca kadang sampai iya kana dua iya kana Hawis saking khusyuknya ya kan. Apalagi itu takbir rowe kan ya. Malam tambah khusyuk ya kan. Andai kata masuk surga itu karena seleksi sholat Pak Bu. Mohon maaf kemungkinan kita kecil bisa aman masuk surga karena sholat kita. Kita ini gak usah ngomong khusyuk lah. 5 waktu tepat waktu itu sudah top markotop. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, 5 gak dikorup, gak dikurangi, terus waktunya tepat. Itu sudah masya Allah. Kadang-kadang subuh itu sudah 6:30. Sampai malaikat itu heran, kok tumben orang kampung ini sholat duha. Begitu mau dicatat sholat duha, bangun dari ruku, Allahumma hdini fiman hadait ya. Ternyata pengurus ranting NU kelurahan mana? Sangat sulit sekali Pak Bu. Sholat misalnya, apalagi karena sedekah, infak. Kita ini bukan gak pernah sedekah, bukan gak pernah infak. Nyatanya Kiai Rosid bangun pesantren ini, bangun gedung, belum diapa-apakan sama Pak Samsun sama Pak Camat, sudah bisa berdiri. Apalagi loh Pak Samsun turun tangan, beres itu ya kan. Amin Allahumma. Bukan gak pernah infak dan gak pernah sedekah, tapi kalau mau kita jujur, infak sedekah ini kita ini masih jauh dari ideal. Ukuran ideal itu bagaimana? Kalau ukurannya Al-Quran Mbak Bu, lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Kamu kata Allah, jangan ngaku-ngaku jadi orang yang sudah baik. Basa Jawa nih, kon ojo ngaku-ngaku dadi wong apik. Sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu senangi, sampai kamu mendermakan hartamu yang paling kamu cintai. Wis iki gampang-gampangan mawon.
Sampean kalau datang ke pengajian, ke masjid, bawa dompet isinya 100.000, 50.000, 10.000. Bu, uang yang sampean senengi dari uang itu berapa, Bu? 100. Begitu ada kotak infak lewat depan sampean, yang sampean masukkan yang mana? 10.000, wis ketok le potongan sampean ya kan? Ya. Abot kita kan salah cabut ya kan? Bukan nggak pernah infak, tapi masih jauh dari ideal. Dan Nabi tahu umatku itu modelnya macam-macam. Nggak semuanya orang-orang soleh, orang-orang baik, nggak juga. Maka Nabi lebih memilih bisa mensyafaati umatnya. Ayo, kalau kita mau jujur, kandai kata masuk surga itu karena baca Quran, dah jujur-jujuran aja ini. Kulo, kita sama sampean semuanya lebih banyak mana megang HP sama megang Quran? Megang HP kan. HP itu bangun tidur sampai mau tidur, sampai ngeloni tidur itu ya HP. Dulu 30-40 tahun yang lalu Pak Bu, orang rumah tangga, keluarga bangun tidur, pertama kali yang dicari suami itu tangannya gerayai goleki tangannya bojone. Istri juga begitu, begitu bangun pertama kali yang dicari tangan suaminya. Ayo sekarang sampean jujur, kalau sampean bangun pertama kali yang sampean cari apa? HP ya kan. Apalagi anggota DPR sibuk ya kan, ya mesti HP kan. Ya, ada kata karena bacaan Quran itu gak masuk kita Bu. Bener ini, satu saat mesti kelewat, terlalu sulit. Makanya Nabi memilih bisa mensyafaati umatnya, utama khususnya nanti mensyafaati ketika di hari kiamat, di mana ketika semua orang termasuk kita, mulai Nabi Adam sampai orang yang paling akhir, dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di tempat yang sama namanya mahsyar. Di situ semua manusia kumpul tumplek-blek. Oh, tumplek-blek itu kumpul semua maksudnya ya kan. Di situ kemudian semua kita nggak ada satupun yang pakai pakaian, nggak ada yang songkokan, bajuan, sarungan, celananan, mau Pak Camat kah, DPR kah, lurah kah, ustadz kah, kabeh semuanya dalam keadaan telanjang bulat. Sampai putri Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa nggak malu nanti Fatimah, hari itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Saking sibuknya orang itu, saking beratnya kondisi orang hari itu, ada orang yang keringatnya itu mengucur deras sampai 2 mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai lehernya. Bagaimana orang suami akan ingat istri, istri ingat suami? Situasinya sudah sangat berat sekali. Dan niku mboten sehari, 2-3 hari, bukan sebulan, bertahun-tahun lamanya. Gak jelas sampai kapan berakhirnya masa penantian itu Pak Bu. Sampai-sampai ada di antara kita nyari orang tua kita, siapa? Nabiullah Adam alaihi wasallam. Nabi Adam, panjenengan tuh orang tua kami sudah nggak sanggup menahan keadaan seperti ini. Terus tolonglah berdoa kepada Allah agar Allah segera memberikan keputusan. Apa jawab Nabi Adam? Anak-anak cucuku, kalian hari ini jangan minta aku berdoa kepada Allah. Kenapa? Malu aku. Sebab seumur hidupku pernah sekali aku berbuat salah. Apa salahnya Nabi Adam? Makan buah khuldi. Cuma sekali Pak Bu. Jenengan berapa kali? Wes lah wis akeh ora hitungan ya kan. Wis bolak-balik. Bukan seumur hidup, sehari aja sudah enggak kehitungan kita. Nabi Adam itu cuma sekali saja makan buah khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, kamu tinggal di surga, makan semua apa yang ada di surga, minum semua apa yang ada di surga. Satu syaratnya, kalian berdua jangan deket-deket dengan pohon khuldi. Tapi bujuk rayunya iblis, Nabi Adam dan Ibu Hawa akhirnya termakan buah khuldi.
dikeluarkan dari surga. Menurut riwayat, Nabi Adam itu turun dari surga, turunnya di India. Makanya orang India itu yang laki ganteng-ganteng, gagah-gagah, hidungnya bangir-bangir. Coba dulu Nabi Adam itu turunnya di kampung apa ini? Kampung Jawa. Kayaknya sing pesek irungi sampean ya. Kesababan irungi Nabi Adam. Siti Hawa turunnya di Jeddah. Kalian cari nabi-nabi, rasul-rasul yang lain, banyak kekasih-kekasih Allah yang lainnya. Ketemu dengan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim jawabnya sama, Pak. Anak-anakku, cucuku, saudaraku semua, jangan kalian minta aku berdoa kepada Allah, malu aku. Kenapa? Sebab seumur hidupku pernah 2 kali aku berkata bohong. Cuma 2 kali, Pak Bu, Nabi Ibrahim itu berkata bohong. Sampai memimpin wis bolak-balik ya kan. Mulane dadi caleg iki kudu ngati-ngati ya kan. Ojo sampai jonjak janji itu ya ditagih nanti di akhirat ya kan. Tapi insya Allah Pak Samsun insya Allah aman ya kan, aman beliau. Apalagi dengan kadernya beliau yang 2 itu insya Allah ya kan. Pokoknya kalau beliau jadi, dua-duanya jadi kok pondok gak jadi. Nggih. Awas Pak Samsun ya kan. Nah, insya Allah lah insya Allah ya kan. Apa bohongnya Nabi Ibrahim? Satu, Nabi Ibrahim ketika merusak patung-patungnya, berhala-berhalanya, sesembahannya Raja Namrud, disisakan patung yang paling besar. Kampaknya Nabi Ibrahim digantungkan di lehernya patung besar itu. Namrud curiga ini mesti kerjaannya Ibrahim. Panggil Ibrahim. Ibrahim, kamu yang merusak patung-patung ini. Kata Nabi Ibrahim, enggak. Terus siapa? Tuh patung yang paling besar. Sebenarnya nggak niat bohong, ini diplomasi kalau bahasanya anggota DPR ya kan. Diplomasi, bukan apa? Bukan bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim mau menyelamatkan istrinya dari perilaku dolimnya Raja Namrud. Sebab Namrud itu Pak Bu, salah satu kedolimannya, beliau ini apa? Namrud ini punya kelainan. Bahasanya orang sekarang itu abnormal. Abnormalnya di mana? Kalau ngelihat gadis cantik, blas gak seneng. Ngelihat wanita janda, blas gak tertarik. Tapi Namrud itu senengnya kalau melihat wanita cantik, statusnya masih istrinya orang. Wah, itu seneng Raja Namrud. Makanya hati-hati. Kok ada orang laki-laki suka nyenengi istrinya orang, kemungkinan itu masih ada turunnya Raja Namrud, ya kan? Oh, didudui cahaya film itu kan. Lo kok lagi bojone wong ya? Kok senang sama istrinya? Oh, kemungkinannya itu ada turunnya Raja Namrud itu ya. Ketika ditanya siapa ini Ibrahim? Ini saudara perempuan saya. Kenapa? Sebab kalau ngaku ini istriku pasti dirampas sama polisinya Raja Namrud. 2 kali berkata bohong Raja Namrud. Itu pun dimakfuh dalam syariat kita. Saya nggak sanggup, saya mau suruh berdoa kepada Allah. Cari Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya Nabi, pemimpinnya Rasul. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, semua Nabi Rasul itu dikasih doa pamungkas. Semua Nabi Rasul itu doa pamungkasnya dipakai semuanya di dunia, kecuali cuma satu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu disimpan, nanti dipakai ketika di akhirat. Untuk apa? Untuk mensafati umatnya. Nabi kita lebih memilih hidup dalam kondisi dan keadaan sangat sederhana. Sampai kalau mau niru Kanjeng Nabi Pak Bu, ya mohon maaf, bukan gak mungkin, tapi sulit sekali kalau sampai nirunya itu 100%. Kenapa? Sampai lihat dari sisi mana Kanjeng Nabi itu manusia yang sempurna, kan? Akhlaknya sempurna, ibadahnya sempurna, kesabarannya sempurna. Nabi itu Pak Bu, setiap kali bangun tidur itu bekas tidurnya di punggungnya itu ngecap. Kalau ngecap itu berarti apa? Saking kasarnya alas tidur. Nanti kalau sampean turu terus bangun tidur itu kemudian sampai ngecap, enggak pernah.
yang ada ngiler ya. Kalau ngecas tidak pernah, saking empuknya alas tidur kita. Nabi Rasul alas tidurnya itu pelepah kurma. Walhal kalau andai kata Nabi mau pakai doa pamungkasnya, kerikil-kerikil, batu-batu, pasir-pasir di bumi diminta kepada Allah, seketika akan jadi emas. Tapi Nabi tidak pernah melakukan. Untuk apa? Doa itu disimpan untuk nanti di akhirat. Untuk siapa? Untuk mensyafaati kita semuanya. Nabi malah kadang Pak Bu, doanya itu malah tak jamin sampai nggak mungkin bisa melakukan. Apa? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitsni miskinan. Matikan aku dalam keadaan miskin. Bangkitkan aku dari kubur dalam bersama orang miskin. Masukkan aku ke dalam surgamu bersama orang-orang miskin. Berani sampai berdoa kayak gitu? Tidak berani. Saya aja nekat ini karena nyontohkan saja ya kan. Asli juga wani lek kon duwe tenanan ya. Lu jaluk kok jaluk miskin ya kan. Nabi lebih memilih hidup dalam kesederhanaan. Kenapa? Sebab doa pamungkasnya disimpan nanti ketika beliau berada di yaumul kiamat. Kapan? Ketika saatnya semua nabi-nabi, rasul-rasul tidak bisa mensyafaati umatnya, beliaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mensyafaati kita semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sekalipun sholat kita masih belum sempurna, sebab syafaatnya Rasulullah, insya Allah nanti kita bisa masuk surga. Walau mungkin puasa kita, sedekah kita, akhlak kita masih jauh dari sempurna, barokah syafaatnya Rasulullah, insya Allah nanti di hari kiamat kita masih bisa diselamatkan dengan berkah syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu lam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita yang kedua maulid Nabi ini harapannya bisa mencontoh datang Kanjeng Nabi sebisa mungkin. Kalau 100% sudah pasti nggak mungkin, bisa separuh saja sudah luar biasa. Sebab kenapa? Kalau kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi mana saja, sekalipun Kanjeng Nabi itu juga manusia seperti kita pada umumnya. Kita makan, Nabi juga makan. Bedanya, Nabi tidak pernah makan kecuali dalam keadaan benar-benar lapar. Dan Nabi pasti berhenti makan sebelum beliau Nabi kenyang. Kita makan kapan? Sewaktu-waktu. Bolak-balik. Yo pagi, gak lama kemudian ada yang traktir makan lagi. Nah itu kita. Nabi tidur, kita juga tidur, sama sifat basariahnya. Tapi bedanya apa? Kalau kita tidur itu blek sek. Apa blek sek itu? Ya, blek sek. Wes gak inget apa-apa. Kalau Nabi tidur itu cuma matanya beliau yang terpejam, tapi hatinya tidak pernah tidur untuk mengingat Allah Ta'ala. Sedang kita, jangankan kondisi tidur, sholat itu loh kadang-kadang gak ingat sama Allah. Tadi ibu-ibunya malah ingat jemuran ya kan. Nabi tidur tidak pernah lalai, lupa mengingat Allah, apalagi dalam keadaan sholatnya beliau. Kita kalau mau meniru dari akhlaknya, kesabarannya Nabi, mau meniru akhlaknya Nabi di tengah-tengah keluarga misalnya ya kan? Nabi itu hampir nggak pernah marah dengan istri-istri beliau. Bahkan kalau beliau pulang kemalaman nggak pernah sekalipun ketuk pintu. Kenapa? Takut kalau mengganggu istirahatnya istrinya. Alhamdulillah dalam hal ini saya bisa meniru Pak Bu. Saya hampir jarang pulang pengajian kemalaman ketuk pintu itu hampir nggak pernah.
Kenapa? Saya bawa kunci seret. Kalau Nabi nggak ketuk pintu, tidur di halamannya, tidur di teras. Kalau saya mau tidur di teras nggak kuat juga, saya bawa kunci seret, ya kan? Bagaimana dengan akhlak dengan istri-istrinya? Nyaris nggak pernah marah. Walau kadang pulang dari mana bepergian jauh, di rumah nggak ada makanan, beliau nggak marah. Langsung beliau lanjutkan hari itu untuk berpuasa. Makanya fikih itu kan beda. Kalau puasa wajib, niatnya batasannya sampai masuk waktu imsak. Tapi kalau puasa sunnah, kapan batasan akhir niat? Sampai menjelang waktu masuk zuhur. Malam seperti ini nggak niat puasa, yo nggak sahur. Pagi sampai jam 8, 9, 10 nggak makan, nggak minum, nggak melakukan sesuatu yang batalkan puasa, lanjut puasa sah kalau puasa sunnah. Kenapa? Ittiba Rasulullah. Nabi malam nggak niat puasa karena saking nggak ada yang dimakan, beliau langsung lanjut berniat puasa. Itu Nabi kita. Beliau nggak marah, nggak mohon maaf, nggak seperti hari ini orang rumah tangga keluarga, masya Allah. Saya tadi siang ngisi ceramah di Masjid Sudirman Kodam, ya kan? Yang sambutan Pak Kasdamnya. Sampai salah satu problemnya itu juga banyak dihadapi masalah rumah tangga. Balikpapan Pak Bu, ini aslinya rahasia ini kan. Cuma sampai entok tak kasih tahu. Dalam setahun Balikpapan itu peristiwa pernikahan itu kurang lebih 2000 pasangan orang yang nikah. Tapi di satu sisi yang gugat cerai dalam setahunnya itu tidak kurang 1.500. Yang nikah 2.000, yang gugat cerai 1.500. Bayangkan Pak Bu, itu kalau sama hakimnya dikabulkan semua. Balikpapan itu setahun produksi 1.500 janda, 1.500 budak. Wih dikumpuli di Lapan Merdeka sana penuh Pak Bu. Kenapa? Apa karena faktor ekonomi? Pak Bu, kalau hari ini bicara ekonomi, ya tanya datanya Pak Camat, Pak Kades, Pak Samsun. Hari ini ekonomi masyarakat Indonesia sudah jauh lebih baik keadaannya. Kalaupun toh mungkin dikatakan gakin itu gakinnya hari ini di rumah itu ya punya motor, satu rumah ya HP-nya 4, itu gakin itu, ya kan? Jadi apa? Kalau alasannya rumah tangga itu rusak, hancur, berantakan sampai berakhir di pengadilan hanya karena faktor ekonomi, saya kira itu alasan yang dibuat-buat. Jauh di zaman ketika 30, 40, 50 tahun yang silam kan, dulu itu kalau namanya susah ya susah betulan, kalau namanya miskin ya miskin betulan. Tapi coba lihat bagaimana orang tua kita dulu, mbah-mbah kita dulu, walau dalam keadaan maaf kurang beruntung secara ekonomi, kalau tidak dikatakan miskin atau fakir, tapi rumah tangganya, keluarganya relatif bener-bener, kalau bahasanya sekarang tuh sakinah, mawadah, warahmah, itu ya keluarga zaman dulu. Yang dimakan masya Allah, saya itu alhamdulillah, saya nggak paham kalau Pak Samsun masih menangi tiwul, jagung, masih menangi juga Pak Samsun. Nah, alhamdulillah ya kan, makanya tangguh jadi anggota DPR ini mau yang ketiga kalinya ya kan. Insya Allah doa dan dukungan Bapak Ibu semuanya ya. Ini produksi tiwul ini kan jadi anggota DPR ya kan. Gara-gara ke Kalimantan, gara-gara ngindari tiwul tadi itu kan. Tuh, jangan sampai ngomong, oh Pak tiwul tuh enak tuh sebulan sekali. Alah kalau tiap hari, pagi tiwul, siang tiwul, sore tiwul, keriting di rambut Pak ya. Belenger. Tapi orang-orang dulu walau dalam keadaan kondisi yang seperti itu, masya Allah, malam hari habis maghrib dengan pencahayaan lampu, penerangan lampu teplok, lampu ublik, kan? Anak-anaknya Anin pun, Banbin pun, Tantin pun, bapaknya baca Yasin wal Qur'anil Hakim, ibunya idza waqatil waqiyah, dan seterusnya. Anaknya 10, anaknya 9, sehat semua. Rumah tangganya sampai kakek-kakek, ninen-ninen, ya, sampai kakek-kakek, nenek-nenek,
Kalau orang Jawa itu diteruskan seperti mimin lan mintuno, ya kan? Kalau dibilang dari segi ekonomi nggak usah ditanya. Dulu tuh setiap kali orang sakit, Pak Bu, sama inget-inget yang generasi 50 tahun ke atas, dokter ke mantri, orang kasih obat, pesan terakhir apa Pak dokter? Pak Bu, nanti sampai di rumah obatnya jangan lupa diminum, terus banyak makan, ya kan? Itu kalau disederhanakan, cuma dokternya kan nggak enak tuh mau ngomong terang-terangan, Pak Bu sampean itu sakit gara-gara kurang makan, itu sakitnya orang dulu. Coba sekarang ketika orang sakit dokternya resep, Pak Bu jangan lupa minum obatnya, mohon maaf Pak Bu ya, sampean kalau makan hati-hati, kalau makan dikurangi. Orang dulu sakit karena kurang, sekarang orang sakit karena kebanyakan, ya kan? Tapi kenapa rumah tangga keluarganya kok gersang, rumah tangga keduanya, kalau nggak piring yang pecah, yuk gelas yang pecah, ribut saja bawaannya. Mohon maaf, sebenarnya bukan karena faktor ekonomi, tapi lebih karena sudah semakin jauh dari nilai-nilai agama, sudah semakin jauh dari tuntunan Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Pak Bu dulu itu rukun, walaupun anaknya banyak, kumpul, ya kan? Loh sekarang itu loh, suami, istri, anak, menantu, cucu duduk di ruang tamu 2 jam, bisa nggak ngobrol Pak Bu? Nggih, nggih, ya Bu. Pengalaman itu misalnya, ya kan? Suami, istri, anak, menantu, cucu duduk di ruang tamu 2 jam itu loh, bisa nggak ngobrol? Kenapa? Karena zikir. Ya itu, karena megang HP. Secara fisik dekat, tetapi tanpa sadar secara hati dan rohani semakin jauh. Orang tua terasa jauh dengan anaknya, suami dengan istri, walaupun tidurnya jejer, duduknya jejer, tapi semakin terasa jauh oleh karena alat yang namanya handphone itu. Maka Bapak Ibu, sebisa mungkin walaupun terasa berat, ayo kembali kita mengikuti tuntunan-tuntunan, sunnah-sunnah akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat gak mungkin bisa sempurna Pak Bu. Bagaimana? Nabi itu sholat, saking banyaknya rakaat sholat, saking lama rukuk sujudnya sholat Kanjeng Nabi, sampai kakinya Kanjeng Nabi itu bengkak Pak Bu. Siti Aisyah itu sampai, ya Rasulullah, jenengan itu Nabi, Rasul, maksum, dijamin surga, kenapa kok jenengan masih sholat sampai jenengan kakinya dibengkak? Apa jawab Kanjeng Nabi? Aisyah, apa enggak boleh aku sebagai hamba yang bersyukur? Ayo, ada sekarang orang sholat saking orang kakinya bengkak baru ingat kan? Ada gejala asam urat baru mau sholat, ya. Ada gejala stroke baru ingat sholat. Itu alhamdulillah, ya kan? Mau ingat dan sadar sholat. Sehingga apa artinya? Kalau kita ngikuti yang ideal sampai 100% jelas gak mungkin. Tapi sekalipun demikian, sebisa mungkin, sekuat tenaga kita mungkin untuk terus mencoba belajar berproses mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus semampu-mampunya. Kenapa? Sebab kita ini kan terus berproses umur dan waktu kita Pak. Kalau ikut Kanjeng Nabi cuma 63 tahun. Nah kalau malam ini kita sudah 50, berarti kontrak kita tinggal 13 tahun, ya kan? Itu anggota DPR cuma 2 periode aja itu ya. Kalau jadi, ya kan? Itu cuma 2 periode aja kalau tinggal 13 tahun. Ya 2 periode setengah lah, separuhnya di PAW, ya kan? Ya. Artinya apa? Terus tanpa kita sadari, ya. Makanya lah kalau kita lihat sirah nabawiyah, sejarahnya Rasulullah, kita bisa banyak belajar hikmah. Apa? Pertama, sampai lihat, Nabi itu nikah umur berapa? 25 tahun. Tapi Nabi resmi
mendapatkan SK, diangkat jadi nabi dan rasul umurnya 40 tahun. Ada apa dengan 40 tahun ini? Dan ini kalau nggak salah termasuk salah satu undang-undang Pak Samsun nggih. Syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden minimal umurnya 40 tahun yang sekarang lagi digugat itu kan. Kenapa juga para pendahulu kita itu kok pakai usia 40 tahun? Ternyata Pak Bu, kata Imam Ghazali, umur 40 tahun itu adalah tolok ukur seseorang. Kemapanan, kematangan, sikap, perilaku, berpikir itu letaknya di usia 40 tahun atau lebih. Bahasa gampangnya, orang kalau 40 tahun atau lebih, tanda-tanda solehnya kok mulai muncul. Sholatnya sudah baik, dengar adzan langsung cepet-cepet ambil air wudhu, berangkat ke musola, ke masjid, atau minimal sholat. Berarti sampai akhir hayatnya orang itu insya Allah husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Tapi sebaliknya, orang kok 40 tahun atau lebih, 45, 50, 55, kok masih sholatnya kumat-kumatan, kadang ya sholat, kadang ya ndak, ya paling banter cuma Idul Fitri sama Idul Adha, walaupun rumahnya dekat masjid, itu nyuwun saya mohon maaf, sulit kemungkinan bisa berubah. Kenapa? Sudah terbentuk karakter wataknya, dinasihati ceramah Pak, ya kan? Disuwuk nyembur Pak, wis kasep Pak. Makanya kalau ada orang datang, ibu-ibu saya tanya, ada apa Bu? Anu Pak, minta air. Untuk apa? Untuk suami saya. Lah ada apa suami sampean? Suami saya belum sholat ya Pak. Saya tanya, umurnya berapa Bu? Sudah 55 Bu. Jangankan sampai tak bawain air doa 1 botol ini, kalau perlu tak bawain 1 tandon, tak bacain doa, gak hanya Fatihah, sak yasin-yasinnya, itu suami sampean jangankan minum, nyemplung di tandon itu sulit berubah. Kenapa? Sudah terlanjur terbentuk kepribadiannya. Maka hati-hati yang malam ini usianya 40 tahun. Ini ada yang 40 tahun kan yang hadirin ibu-ibunya? Ada kan Bu? Ada 40 tahun? Loh, dari sini kayak kelihatannya 25, 30 ya. Loh, berarti mata saya ya. Oke, amin, hati-hati. Betul, serius ini. Itu urusan agama. Urusan dunia juga begitu Pak. Orang kalau sudah 40 tahun atau lebih, kok belum ada tanda-tanda sukses dunianya, wis sebaiknya ojo ngoyo-ngoyo, ojo nemen-nemen, tenang iki Pak. Saya nggak ngapusi kan, saya nggak bohong. Sampai nggak bisa menolak argumen saya, walaupun Pak Camat kah, Mas Samsun kah, mesti kalah dengan argumen sama saya. Kenapa? Sebab orang itu kalau umur 40 tahun ya, apalagi sudah lebih, satu, secara fisik sudah mulai berubah, ya kan? Rambutnya dulu warna hitam, sekarang tambah 1, ada tambahan kembangannya putih, ya kan? Matanya mulai kabur, pendengarannya mulai kurang, ya kan? Dulu waktu umur 20, 30 Pak Bu, pulang pengajian kayak gini naik motor, hujan, sampai rumah ganti baju, minum teh panas, waras Pak. Begitu sudah 50 tahun, enggak usah kehujanan Pak, enggak punya duit masuk angin, bolak balik keroan ya kan, ngamuan balik ya kan. Pengajian agak lama mesti bereneng ya kan, ceramai suwine ya kan, makanya enggak usah lama-lama kata Mas Samsun tadi kan. Orang kalau sudah 40 tahun sudah serius ini, itu dari segi fisik, dari segi daya nalar pikir menurun, betul kan? Dulu kalau masih 20, 30, umur 15, 20 ngapalkan juz sama, paling sekali 2 kali baca hafal Pak. Sekarang sudah 50 tahun suruh ngapalkan kul ya ayyuhal kafirun, ora mari-mari Pak sebulan, bolak balik ya kan, la abudun wa tak budun bangga bulet aja, ya kan? Kenapa? Sudah menurun daya pikirnya, pun juga begitu daya ingatnya.
Masya Allah, saya ini pernah ketahuan belum lama ini, ya, ya orangnya cukup terkenal ya kan, bertamu ngobrol setengah jam, ya, terus kemudian pamit pulang, nyari sendalnya itu Pak Bu, setengah jam tuh gak ketemu Mas. Pak Yai, apa sandal saya di mana ya? Bingung Pak Bu. Loh saya sendiri karena fokus dengan omongannya tamu itu, saya nggak lihat, ternyata sandal itu dipakai Mami. Allahu Akbar, belum 50 tahun itu, ya kan? Kayak wong rotok terkenal itu Mas ya kan? Allah, betul ternyata ya kan? Di situ kok suruh bersaing sama yang muda, nggak bakalan menang. Maka kalau sudah 40 tahun itu sudah, kalau pedagang cilok teruskan aja ciloknya, nggak usah ikut-ikut urusan tambang ya kan? Wes ora bakal menang ya kan? Well apa boleh nyalek ya kan? Ya. Kalau sudah memang ada backgroundnya, sudah terkader, wis pernah jadi tinggal terus nih, aman ya kan. Tapi kalau pemain baru 50 tahun, 55 kok nyalek tiwas enteng duit ya kan. Kenapa? Kalau pengalaman tadi, pengalaman yang sudah senior, logika enggak? Nalar Pak Bu. Kenapa? Makanya Nabi diangkat oleh Rasulullah umurnya 40 sudah terbentuk. Sebaliknya orang tuh kalau belum umur 40 tahun rajin ibadah, soleh, nunduk aja kemana-mana, belum tentu itu Pak, masih ada kemungkinan berubah, bisa berubah nawakal itu. Orang tahu piknik kok, khusuknya ngalimnya itu karena nggak pernah piknik, begitu keluar boh ngalah-ngalah aja kan. Tapi jangan kaget kalau orang belum 40 tahun kok nakal, beling, aman saja itu. Kenapa? Masih ada kemungkinan bisa berubah. Itu standarnya umur 40 tahun. Selamat yang umurnya sudah 40 tahun yang lewat ya. Kalau sholatnya sudah baik, ibadahnya sudah baik. Yang belum, mudah-mudahan barokah maulid Nabi ini dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terakhir Bapak Ibu, ayo kita dukung pondok pesantren, apalagi ini temanya juga dalam rangka Hari Santri. Hari ini pesantren, anak santri nggak sudah seperti 40-50 tahun yang silam. Dulu termarginalkan, dulu terpinggirkan. Tapi 8 tahun yang lalu Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Jokowi telah mengesahkan undang-undang pesantren dan sekaligus menetapkan Hari Santri. Dan anak santri sekarang sudah bisa di mana-mana, ya kan? Sudah teruji, Wakil Presiden Bapak Kiai Ma'ruf Amin santri ya kan? Anggota DPR banyak dari kalangan pesantren, yang jadi pejabat, gubernur, wali kota, bupati di Jawa banyak dari pesantren. Artinya apa? Kita orang tua jangan lagi khawatir takut. Apalagi tadi Pak Camat juga sudah menyampaikan, Pak Camat saja levelnya camat ya kan? Anaknya dimasukkan pesantren. Kenapa? Sebab beliau tahu dan paham bagaimana keadaan di luar kehidupan anak-anak remaja kita. Dulu narkoba itu hanya di kota-kota besar, tapi sekarang narkoba itu sudah masuk ke pelosok-pelosok, dan kita orang tua kan tidak mungkin bisa 24 jam memantaunya. Apalagi dengan alat yang namanya handphone, nggak mungkin kan anak kita itu nggak pakai HP. Geger tuh ya kan, bisa marah, ngamuk, nggak mau sekolah. Tapi beda ketika dia berada di pesantren, dikontrol, diawasi, didoakan, diriaboi. Apalagi model kayak Kiai Rasul itu kan orangnya pendiam, tawadhu. Saya aja gak sungkan Pak, ya kan? Beliau itu tawadhu sekali. Insya Allah kalau sampai nitipkan anak di sini, insya Allah jadi orang nanti kan. Kalau nitipkan tempat saya belum tentu malahan. Kiai ini rodok rapat genah itu ya kan. Tapi kalau beliau itu orangnya tawadhu, bagus akhlaknya, insya Allah ya. Oleh karenanya ayo kita dukung, kita dorong pesantren itu, sebab inilah nanti yang akan mewarisi kita semua ketika kita sudah sowan menghadap Allah Ta'ala. Kata Rasulullah kan begitu, manusia itu kalau sudah meninggal semua terputus amalnya kecuali sodakotin jariyatin. Bapak, Ibu pernah titip, Ustaz Rosid saya titip semen 10 sak, itu jariah, itu yang akan menjadi teman yang abadi. Kalau harta-harta yang kita kumpulkan begitu kita meninggal, ujung-ujungnya itu jadi warisan.
Mending kalau anaknya itu soleh, solihah. Kadang orang tua meninggal belum lagi 100 harinya, belum lagi kering kubur orang tuanya, anaknya kok jangankan kirim yasin, tahlil, kirim doa, datang ke kubur. Kadang kakak sama adik aja nggak rukun. Kenapa? Geger ribut gara-gara rebutan. Anaknya di orang tuanya nangis di kubur, walaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas sholihin. Duh ya Allah, andai kata engkau bangkitkan aku lagi ke kubur, andai kata engkau hidupkan aku lagi, niscaya seluruh harta yang kutinggal daripada untuk rebutan anak-anak saya, mending tak sedekahkan semuanya. Wa aku minas sholihin, dan aku berjanji menjadi orang yang baik. Tapi semua sudah terlambat, ya. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, kalau orang itu meninggalkan ilmu yang manfaat. Yang ketiga, awalatin sholihin yad'ulah, kalau orang itu meninggalkan anak-anak yang soleh. Salah satu anak yang soleh itu bisa dibentuk di dalam pendidikan pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan Raudhatul Jannah ini ya, yang relatif baru 4 tahun, tahun-tahun akan datang nanti sudah ada pendidikan formalnya, sehingga anak-anak sekolahnya tidak harus keluar, tapi sudah cukup di dalam, dan tempat ini sudah sangat strategis. Saya tadi masuk itu sudah insya Allah punya feeling, insya Allah tempat ini tempat yang barokah ya. Tempat ini insya Allah oleh Allah diberikan tempat yang makmur, tempat yang benar-benar bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah. Saya kira itu Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Sekali lagi mudah-mudahan barokahnya maulid Nabi, barokahnya sholawat Nabi, semua niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Niat hajatnya bapak-bapak yang di depan ini tanpa terkecuali dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Niat hajatnya semua jamaah hadirin yang hadir ini berkat dengan sholawat kepada Nabi, maulid Nabi, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pondok pesantren Raudhatul Jannah ini menjadi tempat yang barokah, diberkahi oleh Allah, mendapat berkahnya Rasulullah. Kelak anak-anak yang belajar di sini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah. Yai Rosid sampai doakan panjang umur, sehat, sabar, istiqomah mendidik anak-anak kita semua di sini. Ala hadhihi niyati sholihal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna natawassalu wa natawajjahu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah ya sayyidana ya Muhammad. Inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqba fi hajatina lituqba fi hajatina lituqba. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami, saudara-saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya min gumbal ambat. Ya Allah, barokah maulid Nabi, barokah salawat kepada Nabi, tunaikan niat hajat kami semua ya Allah, kabulkan niat hajat kami semua ya Allah. Jadikan pondok pesantren Raudhatul Jannah ini ya Allah menjadi pondok pesantren yang manfaat, yang barokah, yang maslahah fiddin wad dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, berbakti kepadamu ya Allah, berbakti kepada Rasulmu, berbakti kepada kedua orang tuanya,
berguna bagi bangsa, negara dan agamanya. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa alil khairi wat tuqa wa la taj'alna wa iyyakum min ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Matur suwun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mohon maaf jika ada khilaf dan kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan berakhirnya doa maka berakhirlah